Bismillahirrahmanirrahim. Kita witi pangaosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih ing dalu punika kita saged nglajengaken pengaosan rutin Selasa malam Rabu punika. Saderengipun ngapunten nggih Pak nggih, kesupen to. Biasanipun dipun enten ingkang ngemutaken nggih. Kula kinten jadwal kula niku pas pemilu nika. Sing malam napa nika? Malam tanggal 14 nika nggih. Sing nika nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boten kraos Ramadan sudah semakin dekat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sudah sejauh mana persiapan kita? Niki sedanten insyaallah sampun persiapan nggih. Nggih, persiapan apa, Pak? Persiapan kurma, nggih. Persiapan nggih napa? Nggih, nyambut wulan suci Ramadan, persiapan sirup, nggih lan sanesipun. Yang terpenting adalah persiapan menata hati, menata niat untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang indah, Ramadan yang bermakna, Ramadan yang benar-benar menjadikan seseorang itu menjadi bertakwa kepada Allah. Harus ada niat dari kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Karena yang namanya umur tidak ada yang mengetahuinya. Bisa jadi bagi seseorang ya, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhirnya. Sehingga kita harus punya niat, punya keinginan, punya tekad untuk menjadikan Ramadan besok menjadi Ramadan yang indah, Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan tentu saja untuk memaksimalkan agar seseorang bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan nanti membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Dan tentunya kita sudah memahami bersama sesuatu itu yang penting kalau tidak dipersiapkan biasanya hasilnya kurang maksimal. Sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan baik terkadang berujung penyesalan, berujung kerugian, bahkan menjadikan seseorang itu merugi dunia akhiratnya. Contoh gampilipun, orang yang lomba lari tidak persiapan pemanasan, biasanya apa Pak? Kram. Orang yang mau lomba renang tidak pemanasan bisa kram, bisa tenggelam. Demikian pula masuk Ramadan tanpa persiapan maka menjadikan seseorang itu terasa berat dalam beribadah karena persiapan yang kurang. Terasa berat, terasa kurang menikmati, terasa kurang khusyuk. Sehingga mumpung ini masih ada waktu, bagaimana kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah tamu istimewa yang datang hanya setahun sekali.
Kalau kemarin Pak Jokowi kesini ya, ke Gor mana Pak? Gor Bung Karno ya. Itu mesti persiapannya udah jauh-jauh hari dan persiapan yang matang, baik dari segi pengamanan, lalu lintas dan lain sebagainya. Terlebih ini adalah persiapan menyambut tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi yang terpenting Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana seseorang itu memiliki niat yang baik, tekad, keinginan yang kuat untuk menjadikan Ramadan besok lebih bermakna. Sudah banyak Ramadan kita lewati. Kalau kita umurnya 60 tahun, berarti sudah mengalami 60 kali Ramadan. Atau bahkan lebih. Karena kan kalau perhitungan Masehi dengan apa Pak? Dengan Hijriah beda nih. Kalau kita mungkin sekarang ini umurnya 30 tahun, secara Masehi hijrahnya berapa? Sudah 31. Kan selisihnya sekitar berapa Pak? 11 hari. 11 hari. Sehingga apa? 30 tahun kan berarti 311 kali 30 nggih. Berarti kan itu sekitar 300-an hari ya. Berarti kan 1 tahun. Berarti sebenarnya kalau kita umpamanya umurnya itu 35 contohnya, sebenarnya itu sudah 36 menurut hijriahnya. Kalau 60 nggih, 60 sekitar 60 berapa itu nggih? Sebenarnya sudah 62. Karena setiap 30 tahun itu plus berapa? 1 tahun hijriah kan gitu. Berarti bonusnya pun banyak ya Pak nggih. 60 tahun berarti kalau menurut hijriah kan sudah 62. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini biasanya kelihatan ketika seseorang mau mendaftar ke Arab Saudi. Umpamanya Saudi itu kan kalau S1 maksimal 25 tahun. S2 kalau mau mendaftar maksimal 30 tahun. S3 kalau mau mendaftar adalah S3 35 tahun. Ada yang kalau dalam kolom pendaftaran itu mereka menggunakan tahun apa Pak? Hijriah. Contohnya mau mendaftar S3 di Saudi, usianya di Indonesia masih 35. Di sana udah nggak bisa, ternyata udah berapa? 36 karena hitungnya pakai hijriah. Itulah Bapak Ibu menggambarkan ya, intinya menggambarkan, mengingatkan bahwasannya waktu itu berjalan sangat cepat, sehingga harus ada keinginan kuat untuk menjadikan Ramadan ini menjadi lebih bermakna. Yang penting adalah persiapan niat, ada niat baik, ada niat untuk mengurangi dosa, menghapus dosa-dosa. Syahrul Maghfirah, bulan yang di situ dijanjikan dosa-dosa akan diampuni. Bahkan penjelasan Rasulullah menjelaskan seseorang mendapati Ramadan, keluar dari Ramadan dosanya tidak diampuni, maka dia celaka, dia merugi. Nah, agar Ramadan ini bermakna, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang terpenting, yang pertama tadi adalah niat, dan yang kedua adalah persiapan ilmu. Persiapan apa? Ilmu. Ilmu agami niku benten kalian ilmu sanesipun. Ilmu agami menika butuh diulang-ulang, butuh dipun resapi, terutama ilmu agami ingkang berkaitan kalian akidah, keyakinan. Karena akidah itu kan
betahaken dipun ulang-ulang terus supados saged meresap, saged nyataken keimanan. Sehingga bekal ilmu butuh kita buka kembali tentang fikih-fikih seputar Ramadan. Nih, fikih puasa, fikih sholat taraweh, fikih membaca Al-Quran, fikih nanti zakat fitrah, bahkan mungkin fikih zakat mal. Karena banyak yang mengeluarkan zakat mal itu dipaskan apa? Bulan Ramadan. Karena kan ketika membayar zakat mal secara asal kan 1 tahun ya Pak. 1 tahun, tapi kalau didahulukan, para ulama menjelaskan boleh yang nggak boleh itu adalah ketika diakhirkan, ketika ditunda. Jadi belajar tentang fikih-fikih seputar Ramadan. Bahkan fikih sedekah pun juga. Ketika kita ingin sedekah, itu kan juga Pak Bu melihat ini banyak ada peluang sedekah. Kira-kira dari sekian peluang ini pundi ganjarannya pun yang paling ageng. Kan ngoten. Nah, sedekah mana yang paling utama? Apakah masjid? Apakah wakaf pembebasan tanah? Ataukah memberi berbuka? Nah niki termasuk yang paling utama juga napa? Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan ngasih berbuka orang yang berpuasa. Karena pahalanya mendapatkan seperti orang yang berpuasa. Yang kita kasih buka 100 orang mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Masya Allah. Dan ketika memberi berbuka itu tidak harus yang mewah. Yang penting apa Pak? Pareng. Yang penting pareng kata nggih. Berarti sekolah dikatai nggih, yang penting pareng. Kan ngoten. Nggih. Sekolah larang nggih. Oh nah, beras naik Pak. Beras naik. Nek pun naik niki biasanya pun sakit mandap mboten? Susah nggih. Susah nggih. Mugi-mugi cepet apa cepet turun nggih. Saat ini beras naik nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi memilih mana sedekah yang paling utama, termasuk masalah infak nggih. Infak atau nafkah, nafkah yang paling utama itu kan nafkah untuk keluarga. Seseorang terkadang kalau dengan teman itu royal, nggak perhitungan, nyah-nyoh itu, jajaknya konco itu apa, nyah-nyoh nggak perhitungan. Jajaknya anak bojo Pak, mikir sih, dengan apa? Berpikir dulu, padahal ganjarnya lebih banyak mana Pak? Keluarga. Karena nafkah keluarga itu hukumnya wajib. Sedangkan untuk teman, saudara itu hukumnya sunnah. Jadi ada fikih aulawiyat. Dalam agama kita ada fikih aulawiyat, itu adalah fikih prioritas. Mana yang paling utama. Bahkan dalam zikir pun juga gitu Pak. Kira-kira hati kita ini cocoknya zikirnya apa? Apakah subhanallah ataukah alhamdulillah? Kalau dapat nikmat kan alhamdulillah ya. Terus apakah istighfar? Ya ketika banyak dosa, sebagian ulama menganjurkan perbanyak istighfar dari zikir yang lain. Seperti sebagian ulama mempermisalkan istighfar dengan zikir yang lain itu seperti seseorang yang dihadapkan di antara dua pilihan. Memakai baju, apakah memakai baju yang kotor tapi wangi, ataukah memakai baju yang wangi tapi kotor? Waduh ini berarti apa? Baju yang kotor tapi wangi atau baju yang apa? Bersih. Kan antara dua, kotor tapi wangi, ataukah bersih tapi nggak wangi? Bersih dan wangi ya. Bersih dan wangi.
Ya ibaratnya itu seperti kalau seseorang itu berzikir tapi masih banyak dosanya nggih. Seperti pakai pakaian yang apa? Yang kotor tapi wangi. Seharusnya kan kita itu bersihkan dulu, yang penting bajunya itu dibersihkan. Noda-noda di baju itulah ibaratnya dosa-dosa dan maksiat. Gitu nggih. Sehingga kita yang paling paham terhadap kondisi hati kita, Pak. Kapan hati ini terasa males, terasa lalai, terasa apa? Keras. Itu yang paling paham adalah kita. Para ulama itu sangat sangat paham bagaimana mereka itu mengobati hati mereka yang keras. Ada yang kalau merasa keras hatinya, susah khusyuk dalam ibadah, susah khusyuk sholat khusyuk susah, ya zikir itu juga susah khusyuknya, ya kalau berdoa juga susah khusyuk. Ada sebagian ulama yang mengobati hati dengan berbagai macam obatnya. Ada yang mengobati hati itu dengan pergi ke daerah pelosok, melihat saudara-saudara yang tinggal di pelosok, dalam keadaan apa Pak? Susah listrik, susah air, terus susah makan. Inilah yang bisa melembutkan hati seseorang. Jadi seseorang ketika sebenarnya kehidupannya itu serba berkecukupan, tapi kenapa masih banyak mengeluh, kurang dalam melihat ke bawahnya. Sehingga penting ketika seseorang itu berkunjung ke mana Pak, daerah-daerah pelosok yang rumahnya masih reot, gubuk reot istilahnya, gedek. Kalau hujan seperti ini Pak, terocoh. Kalau hujan seperti ini, ular kobra bisa masuk, Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Terlebih lagi saudara-saudara kita yang tidak punya tempat tinggal, yang masih tinggal di kolong jembatan, di emperan toko, pindah-pindah seperti manusia purba menomaden nggih. Jadi ada juga para ulama yang mengobati hati mereka itu dengan ziarah kubur, Pak. Nah, ziarah kubur, dan ziarah kubur itu tidak harus dikhususkan di bulan Sya'ban, di bulan Ruwah yang diistilahkan dengan apa? Sadranan. Kalau kita kaitkan, ternyata ada unsur ada unsur ajaran agama lain, kepercayaan bagaimana arwah itu ketika di bulan Sya'ban, di bulan Ruwah. Secara asal mboten napa-napa ketika membersihkan kuburan dari rumputnya bagus, tapi nggak harus dikhususkan bulan Sya'ban. Sering-sering bagus, sering-sering ziarah. Ketika malas beribadah itu ziarah, Pak. Ziarah kubur nggak harus rame-rame. Ya, nanti rame-rame nggak jadi ingat akhirat, malah gojek teng pundi, teng kuburan gitu, nah, teng mriku, terus mendoakan ahli kubur, bisa mendoakan orang tua. Meskipun faedah yang paling besar dari ziarah kubur itu adalah ingat mati, gitu. Sehingga sebagian ulama menjelaskan, barang siapa yang merasakan dadanya sempit, sesak, banyak masalah yang menerpanya, maka segera ziarah kubur. Setelah ziarah kubur yakin dadanya akan lapang. Jadi ziarah kubur itu bukan kok pas musim pilek, musim apa Pak? Pemilu, semua dikunjungi, dan ziarah kubur itu nggak harus kuburnya para wali. Wali murid nih. Saya kemarin pas Ahad kemarin ke Klaten, ternyata di sana ada daerah mana Pak? Daerah Caos atau Bayat itu, Bayat, Bayat. Itu ada bis-bis besar itu Pak. Wali juga Sunan Bayat. Itu bis-bis besar ada yang dari Semarang, yang sini ke Kudus,
ke mana Ampel, dari yang mana Semarang ke sini. Jadi nggak harus wali, apalagi kalau niatnya salah. Niatnya di sana malah minta ke wali. Apalagi kalau musim-musim pemilu, banyak yang ziarah kubur yang terkadang niatnya salah, gitu mencari berkah, bahkan minta langsung ke penghuni kubur. Ada juga yang ketika merasakan hati itu keras, mengunjungi anak yatim, sekedar diusap kepalanya, syukur-syukur betul apa Pak? Amplop nih, betul, permen apa ciki, amplop nih, akan bisa melapangkan hati. Apalagi ketika pergi ke pedesaan gitu bawakan permen atau jajanan, itu kan nyenengke wong nih ya Pak, membahagiakan anak kecil, membahagiakan orang lain, itu kan juga sebab seseorang bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu ketika kita bisa membahagiakan orang lain, memberikan rasa kegembiraan ke dalam hatinya. Karena kita ingin gembira, ingin bahagia di bulan Ramadan. Bahagia di bulan Ramadan adalah dengan apa Pak? Dengan cara melembutkan hati yang keras. Terutama adalah persiapan bagaimana masuki bulan Ramadan itu mensucikan dan membersihkan hati. Masuk bulan Ramadan sudah dihilangkan rasa dendam, rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa tidak suka kepada sesama muslim, sudah saatnya dihilangkan. Karena kita nggak ingin menyimpan duri di dalam hati, yang mana kalau tertusuk ketika ingat sakit, sakitnya tuh di sini kan gitu Jadi orang yang nggak tenang hidupnya itu adalah pendendam Pak. Yakin pendendam itu kalau ingat yang didendami itu nggak bisa tidur, bawaannya anyel, bahkan berpapasan pun anyel, melengos. Kalau bisa menghindar dia pilih menghindar. Orang yang beriman lebih baik Pak? Sudah diikhlaskan, dimaafkan. Meskipun dia nggak minta maaf Ustaz, nggak apa-apa. Terus meskipun ini berat, karena hanya bisa dilakukan oleh orang yang berjiwa besar. Kenapa kita memaafkan orang lain? Karena kita ingin dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Karena balasan itu tergantung jenis amal perbuatan. Yang senang memaafkan, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Jadi dibuka malih fikihipun berkaitan dengan fikih-fikih seputar Ramadan, agar apa Pak? Ibadah niku menawi dibangun di atas ilmu, maka ibadah tersebut akan semakin berkualitas. Ibadah tersebut akan semakin baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai tuntunan. Agar sesuai dengan tuntunan, bekalnya adalah ilmu. Jadi mengilmui lagi tentang tingkatan-tingkatan ibadah, perusak amal, hal-hal yang menyempurnakan suatu ibadah. Tidak belajar pembatal-pembatal puasa, bisa jadi puasa kita nggak sah, melakukan pembatal puasa. Tidak tahu apa saja yang disunahkan saat berpuasa, bisa jadi kita kehilangan banyak pahala. Padahal ada sunahnya ini, sunahnya itu, sehingga dibuka malih bekal ilmu tersebut.
Setelah bekal ilmu, berikutnya adalah apa Pak? Bekal berupa doa memohon kemudahan. Ini jangan lupa, nih, banyak-banyak mohon kemudahan. Semoga Allah mudahkan. Nih. Kenapa Bapak Ibu? Seseorang, bekal yang paling berharga ketika memasuki bulan Ramadan adalah seseorang bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan terlalu pede ketika memasuki bulan Ramadan, pede dengan mengatakan sok Ramadan mesti aku hatam ping 10. Bar niku napa Pak? Masuk Ramadan ternyata sekalipun nggak hatam. Katam 10 kali, katam WA-nanipun apa medsosipun nggih, main HP nipun. Ya. Betapa banyak orang yang punya target ini, target itu nanti di bulan Ramadan sendiri bagus, tapi yang jadi masalah adalah ketika dia bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Kita kan setiap pagi berdoa nih. Bagaimana doanya Pak? Nggih, kita berdoa agar apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pentingnya tawakal. Ya Allah, seandainya enggak engkau mudahkan, tidak engkau bantu, tidak engkau berikan taufik, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi PD itu percaya diri Bapak Ibu. Dalam agama kita ada yang tercela, ada yang baik. Kalau yang baik itu nih optimis. Jadi optimis, memang orang hidup itu kan harus optimis sih. Optimis. Dan seseorang yang optimis itu Pak, ciri-cirinya apa? Perbanyak doa. Orang yang banyak doa, sungguh-sungguh berdoa itu optimis, menutup apa? Optimis menatap masa depan. Beda dengan orang yang pesimis. Pesimis dah, tinggalkan doa Pak. Orang yang pesimis menjalani hidup itu apa? Meninggalkan doa, jarang berdoa. Masa bodoh. Ibaratnya adalah wis urip ki rasa ngoyo. Urip ki wis gawe santai wae lah. Urip ki wis gawe mengalir ngono lah, rasa aneh-aneh, rasa ditarget macam-macam. Gimana Pak? Ucapan seperti ini gimana Pak? Kan bagus ya? Bagus buatan saya tadi. Masa di sisi lain nggih, pripun nggih? Kan ada nasihat Pak. Urip ki rasa digawe sepaneng. Bahkan ada yang kayak serius mikir ngoten nggih, ada nasihati. Kowe iki ngopo kok? Kok mikirmu serius men? Kaya mikir negara. Kaya negara ini. Pak Jokowi sampun berubah dereng. Ya. Sampun nggih dereng. Biasanya mikir negara kan Masya Allah nggih. Mikir wong sak Indonesia niku pinten 100 juta niku. 300-an juta nggih. Ning sakniki kata kembaran-kembaran nggih. Wingi muncul kembarane Gibran. Mirip nggih. Enten malih. Sakdene ini pas masa kampanye kan enten sing kembaranipun Ganjar, enten kembaranipun Anies, kembaranipun Prabowo, enten kembaranipun Megawati, bahkan Gus Dur pun enten nggih. Nah niki muncul kembarane Gibran kali kembaranipun Mayor sinten? Nah, Mayor Teddy. Mayor Teddy. Nggih, Mas. Dados ajudanipun Prabowo nggih. Nah. Berarti niku Pak, rezeki yang enggak terduga. Biasanya pun nek kembaran-kembaran niku kan langsung dipanggil. Panggil teng pun di stasiun televisi kan masuk TV kan.
rezeki yang nggak terduga. Nggih. Kados wingi sinten nika sing sering patah hati nika sinten? Nika kan nika sing biasanipun napa niku ingkang gadhahi napa Pak pengen terkenal itu biasanipun melakukan sesuatu yang viral. Sesuatu yang viral. Seperti baru kemarin kan enten berita napa santri meninggal dunia. Napa ten Kediri nggih, ten Kediri menika dianiaya senior kak kelas. Nggih. Nek menawi awalipun kan pihak pesantren mengatakan kalau ini jatuh di kamar mandi. Nggih. Ternyata diantar jenazahipun dibuka kok enten telak diselumut napa? Rokok loh, ada rokok enten bekas lebam Sekarang kan kok kadang ya Pak berita-berita ngoten dados menika nggih PR terutama nggih bagaimana nggih pengelolaan sebuah pesantren karena bully itu enggak di pesantren saja di mana-mana. Di sekolah-sekolah niku nggih, baik niku SD, SMP, SMA nggih, bahkan perguruan tinggi niku marak sakniki. Ya, bully dan banyak nggih terkadang napa menjadikan masuk ke rumah sakit, bahkan bisa kehilangan nyawa nggih. Ya niki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian setelah napa? Setelah memohon kemudahan, maka kita pun juga berusaha untuk menyusun jadwal agar hidup kita teratur nanti di bulan Ramadan. Jadwal membaca Al-Quran. Pokoknya kalau jam sekian sampai jam sekian, contohnya pada subuh baca Al-Quran. Dan tidak boleh diganggu dengan yang lain. Nanti seandainya mungkin nggak bisa harus diganti nanti duhanya atau siangnya, ngaten nggih. Jadi kenapa? Karena jadwal niku ingkang dadosaken nggih saged teratur Pak. Ini jadwalnya baca Quran, jadwalnya silaturahmi, jadwalnya sedekah atau jadwalnya apa Pak? Berkunjung ke tetangga ataupun jadwal untuk menghadiri kajian karena nggih kajian buka bersama atau kajian sanesipun nah menika ingkang dadosaken kehidupan utawi Ramadan menika saged teratur nggih. Nah mungkin nek mboten wonten jadwalipun nggih terkesan mengalir mawon mengalir karena napa Pak menyia-nyiakan waktu di luar Ramadan itu rugi, apalagi kalau di bulan Ramadan. 1 detik Pak di bulan Ramadan itu sangat berharga. Betapa banyak orang yang sudah di alam kubur itu bercita-cita pengen balik ke dunia meskipun hanya dengan 2 rakaat sholat sunnah. Pengen balik ke dunia meskipun hanya ingin apa Pak? Berzikir mengucapkan subhanallah, berzikir mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sehingga di bulan Ramadan nanti yang paling banyak menghabiskan waktu seseorang adalah HP. Karena orang kalau sudah pegang HP menikah apa? Terutama bermedsos ataupun mungkin berita-berita yang kurang penting, menika napa biasanya pun nggak terasa waktu menika habis. Sehingga nanti harapannya ketika Ramadan yang lebih sering kita pegang adalah mushaf Al-Quran atau HP. HP Ustaz karena HP saya ada Al-Qurannya itu, ada mushafnya. Bener Pak Bu, napa mulai grup WA ini pun kathah. Grup WA teman kantor, grup WA napa alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah. Napa mulai Pak? Grup RT, grup keluarga pihak bapak, pihak ibu.
Niki sinten sing grup WA-nipun kalih kathah sinten niki? Niki. Grup WA-nipun kalih kathah nggih. Terkadang nek males nonton Pak kan di napa private nggih napa namanipun. Sebatas mboten masuk-masuk ngoten kan nggih. Mungkin nek kalau keluar kan kadang enggak enak ngoten nggih. Ya sebenarnya terus pundi kita menika tidak semua grup WA niku terus kita napa Pak, kita buka dan kita baca. Terkadang ya habis waktunya. Apalagi kalau ada grup WA komentari. Grup WA satunya lagi komentari terus. Habis waktu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebagian nasihat dari para ulama bagaimana ketika di rumah, ketika melihat di rumah itu sudah enggak harmonis lagi, rasa sakinah ataupun keharmonisan, kehangatan keluarga itu sudah mulai berkurang, maka mungkin bisa dijadwal ketika sudah di rumah HP sementara mati. Kalau dulu suami istri ketika mau tidur ngobrol, bisa ngobrol. Ngobrol suami istri itu berpahala ya Pak. Saya itu Rasulullah SAW dengan Aisyah itu juga biasa sebelum tidur apa? Ngobrol rien. Saya itu ngobrol rien, jadi berpahala menikah. Saat ini boro-boro ngobrol, megang HP sendiri-sendiri. Kan kata nggih. Boro-boro ngobrol. Terus napa? Terus napa melih? Anggaran apa? Diajak bicara nggak fokus sampai sampai balas WA kan nggih. Jadi ada waktunya HP niku offering. Paling enggak kalau mboten off nih kan datanipun nggih, datanipun. Ada waktunya di off kan dan enggak Pak, sekarang saja nggih. Banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz bahkan di pondok itu ngajar sambil main HP Pak. Bahkan ngajar halakohnya kadang sekali HP ngaten. Nah seperti ini bagaimana bisa bagus pendidikannya? Napa mulai ngajar napa? Ngajar niku santri ngantuk kabeh ngoten nggih. Akhiripun napa? Ustadz mainan HP ngaten nggih. Sehingga enten kebijakan di suatu sekolah, suatu pondok ngoten nggih. Guru masuk kelas nggak boleh bawa HP. Enten kan buat peraturan ngoten. Karena kadang nggak fokus. Yang penting kan bagaimana kita itu bijak dalam menggunakan HP, karena itu juga sarana kita untuk dapat ilmu, sarana silaturahmi, bisa menjadi sarana untuk masuk surga. Tapi juga kalau nggak hati-hati, tidak bijak, itu bisa menjadikan kita kehilangan waktu, bahkan banyak dosa dan maksiat itu zaman sekarang lewat HP Pak. Lewat apa? HP. Mau menghina seseorang lewat HP bisa. Bahkan di Amerika sana Pak bisa. Itu kalau di HP. Karena kan tulisan itu kedudukannya seperti lesan. Kedudukannya seperti lesan. Lesan itu bisa mendolimi orang yang sudah meninggal pun bisa. Orang yang sudah nggak ada, sudah meninggal, masih dielek-elek. Kan dolim kepada orang yang meninggal. Terus minta maafnya gimana Pak? Sudah meninggal nih. Pripun niki Pak? Ya mengke dituntut napa nih? Teng akhirat kan ngoten nggih. Jadi memang kedzaliman lisan ini lebih luas. Apalagi kalau orang mengatakan suku ini, suku A, suku B itu karakternya, wataknya seperti ini. Dipukul rata ngoten nggih. Padahal kan oknum terkadang hanya beberapa tetapi dipukul rata. Ibaratnya mendolimi, menghina semua suku tersebut. Sehingga terkadang seseorang itu mengucapkan suatu ucapan yang tidak ia pikirkan, yang tidak ia sangka-sangka, ternyata menjerumuskannya ke dalam neraka sejauh timur dan barat.
Dan terkadang seseorang mengucapkan suatu ucapan yang tidak ia pikirkan, ternyata ucapan tersebut mendatangkan keridhaan Allah. Ini menjadi sebab apa masuk surga. Kadang ibu-ibu itu terkadang lihat sesuatu terus kemudian dalam hatinya berdoa, ya Allah, saya pengen anak saya seperti si A, si B. Hanya satu kata, Pak. Ternyata benar, dikabulkan oleh Allah. Karena kita kan nggak tahu kapan doa itu mustajab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting bertekad untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dan yang saged kita bahas ing dalu punika, dan pertanyaan mboten? Cukup nggih? Nggih, mana yang mboten wonten kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Sekedar memberikan motivasi, semangat untuk menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan karena menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan ini adalah bukti keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur yang berkah dan juga kesehatan, dan semoga Allah memberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.